Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jaria dengan akademi 4 di sini. Saya akan mempresentasikan hasil dari semester saya dengan mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Zulkifli Alam Sutanto, SPD MTD, mengenai 5 materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yang pertama itu adalah ilmu kewarganegaraan atau civic, adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara warga negara dengan negara, termasuk hak, kewajiban, serta tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ilmu ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, demokratis, dan memiliki rasa tanggung jawab pada negara. Menurut para ahli, ilmu kewarganegaraan tidak hanya membahas status kewarganegaraan, tetapi juga nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, partisipasi politik, dan kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan pada konstitusi negara. Yang kedua, konsep hukum kewarganegaraan. Hukum kewarganegaraan adalah pilar utama dalam mengatur hubungan fundamental antara individu dan negara. Di Indonesia, kerangka hukum ini secara kokoh didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang secara rinci menguraikan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya secara seimbang. Yang ketiga, ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan penting untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta hubungan dengan negara. Dengan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ilmu ini bertujuan untuk membentuk warga negara yang cerdas, nasionalis, dan demokratis. Tujuannya adalah membentuk warga negara yang cerdas, menumbuhkan sikap nasionalisme, membentuk karakter demokratis, dan meningkatkan kesadaran hukum. Yang keempat adalah ruang lingkup ilmu kewarganegaraan. Secara garis besar, ruang lingkup ilmu kewarganegaraan mencangkup 3 pilar utama, yaitu demokrasi, sistem politik dalam ruang lingkup IKN. Demokrasi bukan hanya soal mencoblos di TPS, melainkan tentang kedaulatan. Yang pertama, mekanisme kekuasaan. Bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan diawasi. Yang kedua itu rule of law atau prinsip bahwa hukum adalah panglima bukan kehendak individu penguasa. Yang terakhir adalah transparansi atau hak warga negara untuk mengetahui proses pengembalian kebijakan publik. Dan materi yang terakhir adalah tujuan ilmu kewarganegaraan, meliputi 1. Membentuk warga negara yang cerdas, 2. Membentuk warga negara yang berkarakter, 3. Menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme, 4. Menyadarkan hukum dan kewajiban, 5. Mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi, dan yang terakhir membina kesadaran bela negara. Baik, sekian tugas resume dari saya ucapkan terima kasih.